Selebtuber, roda kehidupan memang terus berputar bagi mereka yang tak kenal lelah berjuang. Begitulah yang kini dirasakan oleh April, juara ketiga Dangdut Akademi 7 yang sosoknya kian mencuri perhatian publik. Di balik gemerlap lampu panggung dan suara emasnya, tersimpan sebuah kisah pilu yang kini berubah menjadi tetesan air mata syukur di bulan suci Ramadan. Nah, baru-baru ini penyanyi remaja bernama Afriyani Mida Soleha itu memboyong keluarga tercintanya untuk menikmati momen buka bersama di sebuah restoran. Tak ada kemewahan yang berlebihan, namun kehangatan begitu terasa saat mereka berburu takjil. Mulai dari asinan buah yang segar hingga minuman kiambo yang melegakan dahaga setelah seharian berpuasa. Es dogernya juga cuma mikirnya saya mau apa? Mau doger juga? Tidak. Kenapa? Es doger ada es limbah es batu kosongnya sama es batu aja. Ada yang es doger nggak di sini? Nggak ada. Suasana haru sekaligus bahagia menyeliputi meja makan saat menu udang dan teh manis tersaji di depan mata. Sambil bercanda gurau dengan sanak saudara, April tampak begitu telaten menjaga adik kecilnya yang duduk di kursi bayi. Sebuah pemandangan sederhana, namun bagi April, ini adalah kemewahan yang dulu hanya bisa ia titipkan dalam doa. Tagihan ini. Sampai apa kita? Yang dokter udah makan nih, namanya kameramen aja dari Jepang, ya, mama, ayah dari Jepang nih, kameramennya dari Jepang ini benar ini dari Jepang nih, tinggalnya di Jepang, ngomongnya katanya nih jamnya hilang. Ketinggalan. Hah? Ketinggalan. Ya udah buat aku aja. Aku orangnya haus banget ya. Sambalnya dulu ya, Ma. G7X nggak sih? Semakin menyalakan. Betapa tidak nih guys, saat berbincang hangat di podcast idola sekaligus seniornya, Lesti Kejora, April tak kuasa menahan getir saat mengenang masa lalunya yang kelam. Dengan suara bergetar, gadis asal Cirebon ini mengungkapkan bahwa Ramadan tahun ini terasa sangat berbeda bagi ekonominya. April mengungkapkan, dulu buka puasa paket telur saja belum tentu kebeli. Perasaan April sekarang ya menikmati masa bahagianya April bareng keluarga juga. Dan sekarang alhamdulillah udah kumpul bareng kakak juga yang dulunya nggak bisa kumpul. Sekarang bisa kumpul bareng.
puasa Ramadan tahun sebelumnya sama tahun sekarang juga beda. Bedanya apa? Nggak apa-apa, pelan-pelan. Bedanya ekonominya lebih baik lagi, Bunda. Karena dulu buka puasa juga sama telur juga mungkin belum bisa kebeli. Sekarang alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi. Ingatan April pun melayang pada masa-masa sulit saat ia harus turun ke jalanan Bekasi hingga Cirebon untuk mengamen demi membantu orang tuanya. Di saat anak-anak seusianya asik bermain, April justru harus berjuang melawan panas dan debu jalanan agar keluarganya bisa makan. Kini setelah perjuangan panjang di panggung Dangdut Academy, April bisa bernafas lega melihat keluarganya bisa berkumpul dan makan dengan layak. Oh, jadi selama 5 tahun itu justru yang pas April udah ketahuan suka nyanyi, itu April masih di Bekasi? Masih di Bekasi. Nah, ngamennya itu sempet di Bekasi kah? Apa di Cirebon? Di kampung asal, Cirebon. Di Cirebon. Kalau di Cirebon tuh mulai ngamennya itu dari Bekasi ke itu lanjut sekolah dulu. SD lanjut sekolah dari kelas 4 sampai kelas 6. Mulai ngamennya tuh dari masuk sekolah kelas 4 udah mulai ngamen. Ngajak, awal itu kan corona, mungkin sulit juga kita buat nyari rezeki di jalan karena mungkin ya pada nutup rumah juga kan pastinya. Tapi ya karena kemauan April, karena kita kalau misalnya berdiam diri di rumah nganggur, kita juga nggak tahu mau makan apa. Menawarkan ke ayah bahwa kamu ingin membantu perekonomian keluarga. Tapi sebelum itu kan merantau di Bekasi, di Jakarta. Oh, sempat merantau karena Berapa ekonominya sulit. Kalau tinggal bareng keluarga ayah gak cukup rumahnya karena harus bawa April, keluarga juga. Jadi mungkin gak cukup. Jadi kita ngontrak di Bekasi untuk cari ekonomi di sana. Tapi semenjak ayah sakit-sakitan kita pindah ke Cirebon. Tapi waktu itu posisi corona. 2020. Iya. Tahun berapa lama April Aku dari bayi. Di Bekasi? Dari bayi. Aku tapi lahirnya di Cirebon. Setelah baru beberapa bulan, gak nyampe aku 4 bulan aku dari bawa Bekasi untuk merantau, nemenin mama sama ayah kerja. Momen bukber kali ini bukan sekedar tentang makanan yang enak, tapi tentang sebuah kemenangan atas nasib. Meski sempat pusing karena kelelahan setelah mencoba berbagai wahana hiburan bersama keluarganya, senyum April tak pernah luntur. Baginya, melihat orang tuanya tersenyum tanpa beban adalah kado terindah di Ramadan tahun ini. Berisik kan? Nggak butuh penitimu?
Sebuah perjalanan inspiratif dari seorang pengamen jalanan menjadi bintang yang kini bersinar terang. Kisah April tentunya mengingatkan kita bahwa harapan itu selalu ada bagi mereka yang mau berusaha dan tetap rendah hati. Nah, kalau kalian ada yang pernah di posisi April nggak, Selebtubers? Pernah berada di titik bawah dan harus berjuang sejak kecil? Yuk coba share cerita hidup kalian. Nah, sampai di sini dulu videonya ya guys. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Bye!